Semangat kita jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan. Berikanlah jawaban, Jakarta Indonesia. Ayo sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo satukan semangat, kita bantu bersama. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal, rekan-rekan media dan segenap undangan yang berkenan hadir pada acara press release hari ini. Kami BPS Provinsi Sulawesi Barat kembali akan merilis sejumlah indikator strategis, tentunya dalam kondisi yang penuh keterbatasan karena sebagaimana kita ketahui baru saja Sulawesi Barat mengalami musibah di tanggal 15 Januari yang lalu. Dan dengan kondisi tersebut kami tetap berupaya untuk merilis sejumlah indikator yang tentu kami harapkan bisa berguna bagi semua stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Barat khususnya. Sebelum saya melakukan rilis, izinkan saya atas nama keluarga besar BPS Provinsi Sulawesi Barat untuk mengucapkan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam dan bela sungkawa kepada segenap korban musibah gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keikhlasan, ketabahan, dan semoga Sulawesi Barat bisa segera bangkit lebih baik dan menuju Sulbar yang Malabi tentunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 indikator yang akan kami rilis di hari ini, yaitu perkembangan indeks harga konsumen yang biasa dikenal dengan inflasi atau deflasi, kemudian nilai tukar petani, dan yang terakhir adalah perkembangan pariwisata dan transportasi. Lanjut. Indeks harga konsumen atau inflasi ini posisi Januari 2021. Pada bulan Januari tahun 2021, Mamuju tercatat mengalami inflasi sebesar 1,43%. Atau terjadi kenaikan harga-harga barang secara umum sebesar 1,43% di kota Mamuju. Ini ditunjukkan oleh meningkatnya indeks harga konsumen atau IHK yang dijadikan besaran untuk mengukur terjadinya perubahan harga barang. Tercatat mengalami peningkatan dari 104,05 di bulan Desember tahun 2020 menjadi 105,54 di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya untuk inflasi tahun kalender atau membandingkan IHK kondisi Januari terhadap Desember sepanjang tahun 2021, ini tentu karena baru 1 bulan, itu akan sama dengan inflasi bulanan sebesar 1,43%. Sementara untuk perubahan harga secara tahun ke tahun atau kita kenal dengan year on year, perbandingan antara IHK di bulan Januari tahun 2021 terhadap Januari tahun 2020, bulan yang sama tahun sebelumnya, Mamuju tercatat mengalami inflasi sebesar 3,27%. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat perkembangan atau series selama 3 tahun terakhir, maka inflasi di bulan Januari tahun 2021 sebesar 1,43%, merupakan angka inflasi tertinggi selama 2 tahun terakhir. Inflasi ini besar kemungkinan disebabkan oleh terjadinya musibah sebagaimana yang kita ketahui dan kita rasakan bersama.
Jadi pasca tanggal 15 atau sekitar 2 minggu terakhir setelah gempa, kebutuhan akan barang, terutama barang pokok, bahan makanan tentu menjadi luar biasa, dan kita semua bisa melihat bahwasanya ketersediaan pada saat itu tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Dan inflasi 1,43% pada bulan Januari tahun 2021 tidak hanya tercatat sebagai inflasi tertinggi selama 2 tahun terakhir di Sulawesi Barat, tetapi juga merupakan angka inflasi tertinggi secara nasional untuk kondisi bulan Januari tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan perbandingan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, atau inflasi secara year on year tercatat sebesar 3,27%. Ini juga merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode-periode yang sama di tahun sebelumnya, karena di tahun 2020 bulan Januari inflasi year on year-nya hanya mencatatkan angka sebesar 1,49%, dan di tahun 2019 bahkan angkanya relatif lebih rendah, yaitu sebesar 1,03%. Apa yang menyebabkan terjadinya inflasi 1,43% akan kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok komoditasnya, maka inflasi sebesar 1,43% banyak disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 3,81%, dengan andil sebesar 1,45%. Kemudian selain makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mencatatkan terjadinya kenaikan harga, yaitu sebesar 1,10% dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,02%. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mencatatkan inflasi sebesar 0,04%, meski sumbangannya tidak terlalu signifikan terhadap besaran inflasi secara umum sebesar 1,43%. Di sisi lain, kendati secara umum kita mengalami inflasi, namun pada kelompok transportasi masih tercatat terjadinya penurunan harga dengan besaran deflasi sebesar 0,39% dan sumbangan minus 0,04% terhadap inflasi secara umum. Lebih jauh akan coba saya bacakan beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi sebesar 1,43%. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya ketika terjadi musibah dan pasca itu tentu masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan pokok, yaitu makanan dan minuman, dan yang ini pula yang membuat terjadinya kenaikan harga yang cukup tinggi pada kelompok tersebut. Adapun komoditasnya adalah ikan cakalang atau ikan sisik untuk di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian ikan layang, cabai rawit, ikan bandeng, ikan katamba, minyak goreng, ikan baronang, dan beberapa komoditas lain yang secara umum didominasi oleh kelompok komoditas ikan. Ini sesuai dengan pola konsumsi masyarakat Sulawesi Barat yang memang mengkonsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ikan relatif banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Barat, dan ketika itu antara ketersediaan dan kebutuhan memang relatif belum seimbang, bahkan mungkin sampai dengan sekarang. Hal itu juga yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada komoditas ini. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat perbandingan dari 11 kota yang dihitung inflasinya di Pulau Sulawesi, Mamuju tercatat mengalami inflasi tertinggi. Dan sebagaimana yang sempat saya singgung di awal, Mamuju tidak hanya tertinggi di Pulau Sulawesi, namun juga mencatatkan angka tertinggi secara nasional. Dari 11 kota yang dihitung IHK-nya di Pulau Sulawesi, tercatat hanya 2 kota, yaitu Kendari dan Bau-Bau, yang mengalami penurunan rata-rata harga. Sementara yang lainnya tercatat terjadi peningkatan, dan Mamuju mengalami peningkatan yang tertinggi. Lanjut. Kemudian saya akan masuk ke nilai tukar petani kondisi bulan Januari tahun 2021. Nilai tukar petani untuk bulan Januari tercatat sebesar 116,92.
mengalami peningkatan 1,41% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, karena di bulan Desember nilai NTP Provinsi Sulawesi Barat baru mencatatkan angka sebesar 115,30. Kalau kita lihat berdasarkan subsektornya, maka dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, 3 diantaranya mencatatkan terjadinya peningkatan atau yang mendukung adanya peningkatan nilai NTP sebesar 1,41% adalah 3 subsektor, yaitu tanaman pangan yang tercatat meningkat 1,97%, kemudian tanaman perkebunan rakyat yang tercatat meningkat 1,49%, kemudian perikanan yang tercatat meningkat 1,76%. Sementara subsektor hortikultura itu mencatatkan adanya penurunan sebesar 1,42% atau perubahan NTP-nya minus 1,42%. Selain hortikultura, peternakan juga menunjukkan kondisi yang sama, yaitu mencatatkan terjadinya penurunan sebesar 0,06%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi level atau besaran nilai tukar petani, maka dapat disimak bahwa hanya peternakan yang mencatatkan nilai NTP di bawah 100. Jadi kalau sekali lagi kita menggunakan NTP sebagai proksi untuk melihat daya beli petani, maka dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, peternakan tampaknya masih merupakan subsektor yang kurang beruntung dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kalau kita lihat posisi capaian sebesar 116,92, ini merupakan angka NTP tertinggi selama 2 tahun atau 3 tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kalau lebih dalam, lebih jauh, akan coba saya bacakan penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan di masing-masing subsektor yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tanaman pangan, perubahan NTP yang mencatatkan posisi tumbuh 1,97% itu didukung oleh kenaikan harga gabah, kemudian harga jagung yang cukup signifikan. Indeks harga yang diterima petani memperlihatkan adanya peningkatan, sementara indeks harga yang harus dibayarkan petani sebagai pembagi itu mencatatkan posisi yang relatif stabil, sehingga secara umum nilai NTP-nya mengalami peningkatan 1,97%. Kemudian untuk subsektor hortikultura, perubahan NTP yang mencatatkan adanya penurunan sebesar 1,42% banyak disebabkan oleh penurunan pada kelompok komoditas buah-buahan dan tanaman obat. Untuk buah-buahan diantaranya jeruk yang mengalami penurunan harga, kemudian tanaman obat diantaranya jahe dan jeruk nipis. Penurunan indeks harga yang diterima petani untuk subsektor hortikultura tercatat lebih tajam dibandingkan penurunan yang terjadi pada indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani, sehingga NTP-nya mengalami penurunan sebesar 1,42%. Kemudian untuk tanaman perkebunan rakyat, perubahan NTP yang menunjukkan pertumbuhan 1,49% disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas kelapa, kemudian cengkeh dan kelapa sawit. Terjadi peningkatan indeks harga yang diterima petani yang melampaui peningkatan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani. Kemudian untuk peternakan terjadi penurunan sebesar 0,06%, dominan disebabkan oleh penurunan pada ternak besar dan ternak kecil. Sementara untuk unggas dan hasil ternak masih mencatatkan terjadinya peningkatan. Indeks harga yang diterima mengalami penurunan, sementara indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani peternak itu mengalami kenaikan, sehingga secara umum nilai NTP-nya tercatat turun 0,06%. Terakhir untuk subsektor perikanan di Provinsi Sulawesi Barat, kondisi Januari 2021 yang mencatatkan pertumbuhan 1,76% itu lebih banyak didukung oleh peningkatan pada ikan kue, lemuru, tapi lalang. Kemudian untuk yang perikanan tawar itu ada nila tawar dan bandeng payau. Jadi terjadi peningkatan indeks harga yang diterima petani yang melampaui peningkatan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat
pada bulan Januari tahun 2021. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan NTUP atau nilai tukar usaha pertanian yang membandingkan antara indeks harga yang dibayarkan yang diterima oleh petani, jadi seluruh hasil-hasil pertaniannya dibandingkan dengan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membiayai produksi pertaniannya, maka di bulan Januari tahun 2021 NTUP Sulawesi Barat itu telah mencapai 118,16. Sama halnya dengan NTUP di bulan Januari tahun 2021 juga merupakan nilai NTUP tertinggi selama periode 3 tahun terakhir. Tercatat meningkat 1,15% dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2020, dan peningkatan ini didukung oleh peningkatan NTUP pada subsektor tanaman pangan, kemudian tanaman perkebunan rakyat dan perikanan. Sebaliknya, untuk subsektor hortikultura tercatat mengalami penurunan, demikian pula untuk peternakan. Tanaman pangan tercatat meningkat 1,83%, kemudian hortikultura tercatat mengalami peningkatan 2,05%. Hortikultura tercatat mengalami penurunan 2,05%, tanaman perkebunan rakyat tercatat meningkat 1,19%, peternakan tercatat menurun 0,49%, dan terakhir perikanan tercatat mengalami peningkatan 1,70%. Lanjut. Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, maka NTP Sulawesi Barat sama halnya dengan bulan-bulan sebelumnya merupakan nilai NTP tertinggi 116,92, dan juga tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan NTP rata-rata nasional yang hanya 103,26. Dari 6 provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, 4 diantaranya mencatatkan adanya peningkatan NTP, dan peningkatan NTP Provinsi Sulawesi Barat kembali lagi juga merupakan peningkatan tertinggi. Sementara 2 provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara mencatatkan adanya penurunan nilai NTP masing-masing sebesar 0,58% dan 0,29%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait NTP. Saya melanjutkan ke perkembangan pariwisata dan transportasi. Dan yang membedakan dengan inflasi dan NTP adalah pariwisata dan transportasi ini kita bicara kondisi di bulan Desember tahun 2020. Salah satu indikator kepariwisataan yaitu perkembangan tingkat penghunian kamar khususnya hotel dengan klasifikasi bintang di bulan Desember tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,46 poin persen. Karena di bulan Desember tahun 2020 angka TPK bintang di Provinsi Sulbar telah mencapai 49,54, meningkat 6,46 poin persen dibandingkan November yang capaiannya hanya baru mencapai 43,08%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya atau Desember tahun 2019, nilai tingkat atau besaran tingkat penghunian kamar di Provinsi Sulawesi Barat kondisi Desember 2020 itu hanya mencatatkan peningkatan sebesar 0,33 poin persen. Kendati kecil, namun ini merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa mengingat perbedaan kondisi antara tahun 2020 dan tahun 2019. Angka TPK kalau kita lihat serisnya dari bulan Juli sampai dengan September secara konsisten sebenarnya telah menunjukkan adanya peningkatan, atau dengan kata lain telah adanya peningkatan aktivitas penggunaan sarana akomodasi di Provinsi Sulawesi Barat. Namun tentu saja kita kembali prihatin mengingat kemarin sebagaimana kita ketahui bersama, dampak gempa juga turut memberikan dampak yang besar terhadap sejumlah sarana akomodasi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan kita semua tentu berharap bahwa perbaikan akan segera terjadi dan kondisi yang sudah terlihat mengalami peningkatan atau progres yang semakin baik pasca pandemi akan bisa terus terjadi ke depannya.
Kemudian indikator lainnya terkait dengan perkembangan kepariwisataan, yaitu rata-rata lama tamu menginap pada bulan Desember tahun 2020 itu menunjukkan hal yang sedikit berkebalikan dibandingkan dengan angka TPK. Untuk tamu asing khususnya, secara year on year tercatat turun selama 1 hari jika dibandingkan bulan Desember tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2019, maaf. Kemudian untuk tamu Nusantara, ini sejalan dengan besaran angka TPK, yaitu mencatatkan adanya kenaikan sebesar 0,33 hari dibandingkan bulan sebelumnya, dan tercatat naik 0,52 hari dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi rata-rata lama tamu menginap di bulan Desember tahun 2020 itu selama 2,17 hari untuk tamu Nusantara. Karena untuk tamu asing, mohon maaf, tadi saya abai menjelaskan bahwasanya untuk tamu asing sampai dengan saat ini seperti dengan bulan-bulan sebelumnya, itu tamu asing belum ada yang berkunjung dan menginap di Provinsi Sulawesi Barat. Lanjut. Kalau kita lakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, maka capaian tingkat penghunian kamar khususnya untuk hotel berbintang di Provinsi Sulawesi Barat itu sudah menunjukkan capaian yang relatif baik. Peningkatan 6,46 poin persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu hanya kalah dari peningkatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat meningkat 12,26 poin persen. Namun demikian, kalau kita lihat besarannya sebesar 49,54, kita masih tertinggal dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan serta Sulawesi Tengah. Namun jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional, besaran TPK di bulan Desember tahun 2020 sudah menunjukkan capaian yang relatif baik, karena secara nasional tingkat penghunian kamar hotel bintang baru mencapai 40,79%. Lanjut. Kemudian saya lanjutkan ke perkembangan penumpang angkutan udara. Untuk penumpang angkutan udara pada bulan Desember tahun 2020 itu sebanyak 2.420 orang. Angka ini tercatat mengalami penurunan 3,70% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan pengurunan, namun penurunannya jauh lebih dalam jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 60,85%. Itu untuk penumpang yang berangkat dari Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian untuk penumpang datang itu sebanyak 2.219 orang, itu tercatat turun 12,43% dibandingkan kondisi bulan sebelumnya, dan tercatat turun lebih dalam 66,43% dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, kalau kita melihat perkembangan bongkar dan muat barang untuk angkutan udara, pada bulan Desember tahun 2020, barang yang dibongkar itu tercatat sebesar 16,90 ribu ton. Angka ini mengalami peningkatan 6,81% jika dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Namun mencatatkan penurunan hampir setengahnya, 51,14% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Untuk barang yang dimuat pada bulan Desember tahun 2020 dengan menggunakan mode angkutan udara, itu tercatat sebesar 9,92 ribu ton. Angka ini tercatat meningkat 10,09% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun demikian juga masih mencatatkan penurunan yang relatif dalam, yaitu 51,96% jika dibanding kondisi yang sama di bulan sebelumnya atau Desember 2019. Selanjutnya kita akan lihat perkembangan penumpang angkutan laut. Untuk angkutan laut, penumpang yang berangkat pada bulan Desember tahun 2020 itu ada sebanyak 2.638 orang. Terjadi peningkatan 24,79% dari bulan sebelumnya.
Namun demikian masih mencatatkan adanya penurunan 41,97% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau bulan Desember tahun 2019. Selanjutnya untuk penumpang datang, pada bulan Desember tahun 2020 itu ada sebanyak 2.905 orang penumpang. Angka ini tercatat meningkat 46,27% dari bulan sebelumnya, karena di bulan November tahun 2020 jumlah penumpang datang itu hanya sebanyak 1.986 orang. Namun demikian angka 2.905 orang ini masih tercatat turun walaupun tidak sedalam yang tadi, turun hanya 16,91% jika dibandingkan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya. Untuk barang yang menggunakan mode angkutan laut, barang yang dibongkar pada bulan Desember tahun 2020 itu sebesar 76,10 ribu ton. Angka ini tercatat mengalami penurunan 18,84% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan tercatat mengalami penurunan pula, namun demikian tidak sedalam jika dibandingkan turunnya barang di angkutan udara, di mana dengan mode angkutan laut tercatat hanya turun 12,40% ketika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Untuk barang yang dimuat pada bulan Desember tahun 2020 itu tercatat sebanyak 99,04 ribu ton. Angka ini turun 14,81% dari bulan sebelumnya. Namun demikian mengalami kenaikan 55,17% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi semoga informasi yang kami sampaikan, sejumlah indikator strategis yang berhasil kami rilis itu bisa memberikan manfaat bagi semua stakeholder, khususnya stakeholder kami yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.